terdapat komponen identitas dan komponen matriks. Komponen identitas yang diletakkan di atas komponen matriks. Yang pertama, komponen identitas, yaitu terbagi menjadi 8 bagian. Pertama, jenis atau jenjang sekolah. Kedua, program studi atau jurusan. Ketiga, mata pelajaran. Keempat, tahun ajaran. Kelima, kurikulum yang berlaku. Keenam, alokasi waktu. Ketujuh, jumlah soal. Dan yang kedelapan, bentuk soal. Nah, masuk pada komponen matriks. Komponen matriks yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua materi, ketiga indikator, keempat level kognitif. Nah, ini adalah contoh kisi-kisi. Teman-teman bisa melihat contoh kisi-kisi atau penyusunan soal. Strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuannya. Dalam pembelajaran, strategi adalah cara yang dipakai untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran yang terdiri atas metode, teknik, model, pendekatan, dan prosedur yang dapat menjamin siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Suksesnya proses pendidikan tidak terlepas dari strategi yang dipakai oleh pendidik. Oleh karena itu, strategi pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama, apa saja itu? Mengarah pada tujuan pembelajaran. Tipe perilaku yang diinginkan bisa dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, pilihlah teknik pembelajaran yang cocok dengan keterampilan saat bekerja nanti. Kemudian yang ketiga, pakailah media pembelajaran sebanyak-banyaknya agar dapat memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Kemudian strategi terdiri dari yang pertama metode, kedua pemilihan sumber-sumber dan media yang digunakan. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik atau audiens. Yang keempat, pendekatan. Dan yang kelima, pengukuran keberhasilan. Secara umum, strategi pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi indukatif, yaitu strategi pembelajaran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus ke yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, strategi edukatif, yaitu strategi pembelajaran yang dimulai dari umum ke khusus. Yang ketiga, strategi campuran. Strategi campuran merupakan gabungan dari strategi edukatif dan juga strategi indukatif. Menurut Slameto, strategi pembelajaran meliputi 8 unsur perencanaan. Yang pertama, komponen sistem guru dan siswa baik dalam kelas, perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran telah disiapkan. Dan kemudian yang kedua, format, jadwal pelaksanaan, dan lama kegiatan telah disiapkan. Yang ketiga, tugas-tugas yang akan dipelajari dan yang sudah diidentifikasi. Yang keempat, bahan atau materi ajar, alat bantu, dan alat pelajaran yang sudah diatur dan juga sudah disiapkan. Yang kelima, menuangkan karakteristik siswa yang sudah diidentifikasi. Yang keenam, materi pengait yang sudah disiapkan. Dan yang ketujuh, teknik dan metode penyajian yang sudah dipilih, misalnya diskusi, ceramah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, media yang hendak. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dan juga fungsi asesmen. Prinsip asesmen artinya patokan yang wajib dipedomani saat menjadi seorang pengajar dalam melakukan asesmen pada proses pembelajaran. Apa sajakah prinsip-prinsip itu? Yang pertama, prinsip validitas. Validitas dalam asesmen mempunyai pengertian bahwa dalam melakukan evaluasi wajib menilai apa yang seharusnya dievaluasi serta menjadi alat yang dipergunakan sesuai menggunakan apa yang seharusnya dinilai dan juga memakai alat yang sinkron buat mengukur kompetensi. Kedua, prinsip reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan konsisten akibat evaluasi. Penilaian yang adil memungkinkan perbandingan yang reliable, mengklaim konsistensi dan keterpercayaan. Ketiga, terfokus pada kompetensi. Konsekuensi perubahan kurikulum pula akan menuntut perubahan pada sistem penilaiannya. Keempat, prinsip komprehensif. Proses pembelajaran, guru absolut telah menyusun planning, mempelajari secara jelas, menggambarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar
yang harus dikuasai peserta didik serta indikator yang menggambarkan keberhasilannya. Kelima, prinsip objektivitas. Objektif pada konteks evaluasi pada kelas merupakan bahwa proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan dampak dan imbas atau pertimbangan subjektif atau berasal penilaian. Keenam, prinsip mendidik. Prinsip ini juga sangat memerlukan pemahaman bahwa penilaian dapat dilakukan bukan buat mendiskriminasi siswa atau lulus atau tidak lulus atau menghukum peserta didik, namun buat mendiferensiasi siswa sejauh mana siswa menghasilkan kemajuan atau posisi masing-masing peserta didik dalam rentang cakupan pencapaian suatu kompetensi. Kemudian, apa fungsi asesmen? Ya, fungsi asesmen yaitu sebagai bahan dalam menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan dalam pembelajaran. Asesmen juga dibutuhkan dan menetapkan di mana letak masalah yang dihadapi peserta didik yang menjadi kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Tujuannya dilakukan asesmen yaitu untuk memantau perkembangan proses dalam pembelajaran peserta didik, mengecek pemenuhan terhadap pencapaian dalam pembelajaran, dan juga memberikan penilaian atas proses dan hasil pembelajaran peserta didik, memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan dalam proses dalam mengajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang asesmen. Nah, asesmen merupakan pengumpulan bukti yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan serta digunakan untuk menilai kompetensi siswa atau metode dalam proses pembelajaran yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik tentang seberapa baik siswa dalam proses pembelajaran. Nah, asesmen dapat berupa tes atau non-tes. Asesmen berupa non-tes misalnya penggunaan metode, observasi, wawancara, dan monitoring tingkah laku. Nah, asesmen secara menyeluruh dari proses belajar mengajar. Nah, asesmen atau penilaian dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya untuk memperoleh sejumlah informasi mengenai perkembangan pada peserta didik selama kegiatan dalam proses pembelajar mengajar. Nah, asesmen ini berupa penilaian yang meliputi suatu kumpulan informasi dengan melalui berbagai teknik penilaian dan melakukan suatu keputusan yang berdasarkan dari hasil penilaian. Nah, asesmen secara sederhana bisa diartikan menjadi proses dalam belajar mengajar untuk memperoleh aturan tertentu. Pada uraian di atas bisa menyebutkan beberapa penjelasan tentang asesmen dalam pembelajaran. Oke, yang pertama yaitu asesmen artinya bagian integral asal proses pembelajaran sehingga tujuan asesmen harus sejalan dengan tujuan pembelajaran. Sebagai upaya untuk mengumpulkan aneka macam gosip dengan aneka macam teknik menjadi bahan pertimbangan penentuan taraf keberhasilan proses pada proses serta akibat pembelajaran. Oleh karenanya, asesmen hendaknya dilakukan menggunakan perencanaan yang cermat. Nah, yang kedua yaitu asesmen wajib didasarkan pada tujuan pembelajaran dan utuh dan memiliki kepastian kriteria keberhasilan, baik kriteria berasal dari keberhasilan proses belajar yang dilakukan siswa ataupun kriteria berasal dari keberhasilan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh pendidik serta keberhasilan dalam program dalam pembelajaran secara holistik. Nah, yang ketiga, asesmen ini untuk memperoleh akibat aforisma yang dapat menggambarkan proses serta hasil yang sesungguhnya. Nah, asesmen dilakukan sepanjang aktivitas belajar anak, kemampuan mengajar guru, dan buat kepentingan secara pengajar. Yang keempat, asesmen pada dasarnya adalah alat serta bukan merupakan tujuan. Sebagai akibatnya, asesmen ini adalah sarana artinya sarana yang dipergunakan untuk indera buat melihat serta menganalisa apakah peserta didik telah mencapai hasil belajar yang diperlukan serta buat mengetahui apakah tujuan atau masih memerlukan pengembangan dan pemugaran. Dalam pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran ialah kegiatan yang berkaitan dengan mengukur serta menilai aspek psikis yang berupa proses dan akibat belajar yang bersifat abstrak. Karena itu, asesmen ini hendaknya dilakukan menggunakan cara yang cermat. Nah,
Asesmen bertujuan untuk memberikan umpan balik mengenai kemajuan belajar siswa, orang tua, dan guru, serta meningkatkan belajar dan perkembangan pada siswa. Nah, asesmen dapat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, penilaian tentang pengetahuan, pemahaman, dan juga penerapan dalam materi IPA. Nah, penilaian dengan berupa keterampilan dan teknik. Nah, yang ketiga itu penilaian pada tingkah laku.